want to puke. Yeah, actually me, kind of. Yes. Do you think inflation ever be good? Yeah, a little bit can be helpful. So you think it's a good thing that it's going to cost us $12 to buy a photo of us on this ride? No, I actually don't want a photo of us on this ride. Well, Paul Krugman, thank you so much for explaining global macroeconomic theory to me. Now I never have to talk about it again. We'll be right back. Oke. Mudah-mudahan videonya bisa dinikmati ya. Terus jadi ini nanti kurang lebih si poin penting dari di video tadi itu adalah bahwa ketika resesi ekonomi itu sebaiknya pilih yang kebijakannya adalah stimulus. Sorry. Mudah-mudahan kelihatan ya. Terus di situ juga ada dibilang adalah print money is good. Terus dibilang inflation is good. Terus udah gitu the economy is like a roller coaster. It goes up, it goes down, and sometimes it's make people puke. Nah, ini salah satu yang akan kita bahas di siang hari ini, bahwa nanti sejauh yang kita tahu kan pemerintah sudah melakukan berbagai macam hal. Nah, itu nanti juga akan kita bahas. In general, ini akan kita bahas adalah ini. Jadi saya akan mulai dari apa itu ekonomi. Jadi ini supaya ini apa namanya breaking the ice lagi. Jadi itu kayak saya mau mencoba membuat semacam, jadi kita at the same page gitu loh untuk pengertian mengenai ekonomi, tapi nggak yang jelimet-jelimet kok, cuman biasa yang apa ya, yang biasa di sehari-hari gitu loh. Terus nanti saya akan masuk, enggak nih soalnya ini ada banyak banget nama orang-orang asing masuk ya, nih dari tadi apa ya, saya cuekin aja kali ya, nih ada yang nama orang-orang apa, orang-orang Latin nih kayaknya namanya. Terus saya akan masuk ke isu-isu ekonomi terkini, terus yang paling penting saat ini menurut saya poin 3 ini, kita kan rencananya mau ada print money, kita mau ceritanya cetak duit. Kalau kemarin itu bahasa yang dipakai itu adalah burden sharing, tapi ini basically adalah menurut saya ini cetak duit. Terus habis itu nanti ini bahan diskusi. Nah, ini bahan diskusi, kenapa saya bilang ini bahan diskusi, ini bukan kesimpulan, karena menurut saya kalau kita sudah menyimpulkan, kita berhenti belajar. Jadi ini juga salah satu mungkin influence dari sesinya Gunawan Muhammad ya. Jadi saya lagi apa ya, kayaknya lagi banyak berfilosofi, tapi mudah-mudahan saya masih tetap sebagai ekonom yang biasanya. Di kesempatan ini kayaknya juga ada dosen saya nih, Bu Dr. Eugenia, tapi mudah-mudahan nggak tahu beliau jadi ikut atau enggak. Tapi setelah the presentation, saya rasa mungkin cukup logis kalau saya berharap nilai B+, mudah-mudahan. Ya, M-nya A+, tapi mudah-mudahan kayaknya kurang akademis kalau untuk apa ya, untuk dapat A+ dari Bu Jenny. Sorry, A doang. Nah, jadi kalau saya boleh lanjut, ini, jadi apa itu ekonomi? Kalau kita lihat di sini, ekonomi bisa lumayan panjang, dan satu slide ini isinya tulisan semua, dan ini bukan saya yang biasanya, tenang aja. Saya cuma mau ngasih lihat bahwa ekonomi yang secara apa ya, secara konsep itu sebetulnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, terus ini bla bla bla, nanti bisa dibaca sendiri. Ini gratis bahannya, bisa saya share. Nah, ini juga bukan saya yang biasanya. Ini jadi saya cuma mau menggambarkan bahwa ini masing-masing peran atau economic agent itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Ini kalau ini terus terang saya untuk breakdown ini udah nggak bisa, udah lupa. Tapi sekitar 5 tahun yang lalu kayak saya masih bisa. Nggak tahu juga sih kalau secara matematis ya, harusnya sih bisa ya. Kalau nggak sih saya nggak lulus. Apa ya, kalau Bang Arfan tuh jago dia kayak gini. Kalau saya sih ya asal cukup lulus aja bisa kerja, alhamdulillah. Tapi ya in general ini rumah tangga atau konsumen. Di sini dia memaksimalkan consumption. Terus kalau bank sentral itu selalu untuk price atau inflasi. Nah, kalau di pemerintah ini dia G atau government spending-nya, ini ada fungsi tax di sini. Terus kalau ini private sector, ini selalu berhubungan dengan produksi. Ini Y kali P itu sebetulnya revenue.
Nah, terus ini di sini ini merupakan apa ya? Sebuah summary dari perdebatan panjang mengenai ekonomi apa, dan kalau saya boleh ambil yang paling gampang itu secara summary itu perdebatan antara Keynes versus Friedrich Hayek. Nah, kalau Keynes itu lebih cenderung ke pemerintah, Hayek itu lebih ke neoklasikal yang percaya bahwa minimal peran pemerintah itu lebih minimal. Kalau di sini saya sebetulnya lebih cenderung ke Hayek, cuman biar gampang. Jadi ini saya tulis biar gampang, mudah-mudahan bahasanya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu provokatif. Sebentar ya, ini, ada 8 orang waiting, saya admit dulu aja. Ini namanya orang Indonesia nih. Ini ada nama orang Arab, saya ini aja ya Bang ya, saya delete aja. Ini takutnya ini lagi. Saya mohon maaf ya, ini kalau kalau bukan nama Indonesia, takutnya ini penyusup ya. Sekali lagi saya kalau misalkan ada fansnya Mbak Jessica, kalau ya kalau saya remove, saya mohon maaf. Jadi ini YCIGNX itu sebetulnya biar gampang gimana kita memetakan perekonomian gitu ya. Jadi Y itu adalah output, itu terdiri dari consumption, investment, government, sama net export. Jadi yang CIG ini adalah domestic demand atau ekonomi dari sisi domestik, sedangkan net export itu yang berhubungan dengan negara lain. Saya nggak akan berpanjang di sini karena kita nggak berbicara yang ilmiah-ilmiah sekarang, jadi kurang lebih ini kayak gini. Ini rumah tangga, jadi ceritanya ini kalau saya mau sederhanakan sebuah ekonomi itu, saya mau mulai dari dua ini ya, karena ini momennya adalah momen orang stockbroker, jadi saya pikir saya perlu tambahkan ini kalau Tuan Takur, ini Tuan Takur juga coba ilustrasi, kalau misalkan ada kesamaan nama, saya mohon maaf. Jadi kalau saya mau ilustrasikan dari yang awal ini, ada Tuan Takur mau beli buku, dan habis itu saya ilustrasikan Tuan Takur beli saham. Nah, jadi ini yang Tuan Takur mau beli buku, jadi ini ceritanya pakai taksi. Nah, ini kalau misalkan yang nama ekonomi itu semuanya dihitung. Semuanya dihitung. Nah, dari misalnya nih Tuan Takur sebagai konsumen, dia perlu sandang pangan papan, dia juga karyawan sebuah perusahaan. Terus di transportasinya sendiri itu sebuah perusahaan ini punya ini kan mobilnya kita assume bisa jadi ada yang dari import, ada yang dari produksi lokal. Lalu di sini ada produsen, karena contohnya ini toko buku, jadi di produsennya adalah buku. Ini bisa diganti jadi macam-macam ya. Bisa produsen ayam, bisa produsen macam-macam. Jadi itu kalau semua dijumlahin di Indonesia itu aktivitasnya itu namanya jadi GDP. Jadi GDP-nya Indonesia itu terakhir tahun 2019 itu sekitar 16.000 triliun dalam setahun. 16.000 triliunnya nggak bulat ya, ini cuma saya biar gampang aja, 16.700 something. Nah, ini merupakan pencatatan dari seluruh aktivitas barang dan jasa yang diproduksi di dalam sebuah perekonomian, termasuk yang diproduksi oleh asing. Nah, sorry ya, ini tiba-tiba ada 10 orang mau masuk, saya juga bingung. Mungkin saya cuekin aja kali ya, karena udah jalan juga, takutnya nih malah ini. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung nih Mbak Jessica. Tiba-tiba 10 orang masuk. Saya mohon maaf ya yang masuk mungkin agak terlambat ininya responnya. Nah, ini dijumlahkan semua. Nah, ini adalah yang disebut sektor real. Terus kalau yang berhubungan dengan Bank Indonesia dan pemerintah itu adalah namanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi yang terkait dengan suku bunga, cetak uang. Nah, cetak uang ini sebetulnya bukan barang baru di Indonesia. Zaman dulu itu ada yang namanya BLBI. Basically bantuan likuiditas Bank Indonesia itu in a way menurut saya adalah for cetak uang, tapi not necessarily sama untuk yang situasi sekarang. Terus kalau yang kebijakan fiskal itu terkait pajak, terus pembangunan infrastruktur, lalu ada juga terkait dengan bea masuk, bea keluar, cukai, segala macam. Nah, dua kebijakan ini itu akan mempengaruhi kehidupan kita semua, baik kita yang sebagai konsumen, sebagai karyawan, atau kita sebagai investor.
Nah ini mohon maaf saya pakai tempat saya kerja sekarang. Jadi ini ceritanya Tuan Takurnya mau beli stok dari iPod. Nah ini iPod ini di sini kalau secara ilustrasi itu juga ini bisa jadi dibuat di dalam atau di luar negeri. Terus nanti ada hubungannya dengan Bank Indonesia. Di sini Bank Indonesia-nya mungkin kurang tepat ya. Mungkin lebih tepatnya tuh OJK dan KSEI kayak gitu. Terus yang paling penting di investasi saham ini. Jadi ini si Tuan Takur udah bukan lagi konsumen. Kalau belinya saham dia saya sebut di sini sebagai investor. Cuman ini kalau beli saham itu dia nggak masuk ke GDP. Jadi investasi yang masuk ke GDP itu adalah investasi yang sifatnya fisik. Ini semua adalah landasan untuk saya nanti berbicara mengenai isu-isu ekonomi terkini. Throughout this presentation ini nanti bahasanya agak bilingual. Saya mohon maaf ya karena saya biasanya pakainya bahasa Inggris, cuman terus kayaknya kok bahasa Inggris agak terlalu kaku gitu loh. Tapi saya gimana ya, kalau client first itu sebetulnya bahasa apapun yang klien mau saya harus service. Tapi kalau di luar bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa Jawa saya nggak bisa. Jadi ya ada keterbatasan. Nah kalau saya boleh lah. Bahasa kalbu aja. Bahasa kalbu boleh. Oke. Nanti ini sebetulnya saya nggak apa-apa kalau misalkan ada pertanyaan ya. Cuman kalau nanti di begitu sesinya terakhir juga nanti bahan diskusinya menarik. Nah ini jadi ini ceritanya gambar-gambar ini nih bukan SOP atau alur produksi, bukan. Ini jadi ceritanya kalau ekonom itu menganalisa sebuah kejadian itu bikin kayak gini dulu. Tujuannya cuma buat supaya orang-orang kayak Bang Arfan bingung terus merasa wah ini orang kompeten. Enggak sih. Jadi supaya buat menyederhanakan masalah, jadi supaya kita bisa mencari obatnya, kira-kira obatnya di mana. Jadi ini ceritanya global pandemic. Ini yang di luar-luar ini semuanya faktor eksternal. Jadi ceritanya global pandemic itu akan membuat global growth turun, volume trade turun. Ini akan mengakibatkan intinya ada di sini. Economic growth-nya Indonesia atau negara lain itu turun. Nah ini ada faktor dalam negeri. Nah ini faktor dalam negeri ini ada faktor lain. Yang intinya kalau misalnya dari global ini turun, sebetulnya dalam negeri itu bisa more or less menyelamatkan tergantung dari presentasinya. Kalau misalnya kayak perekonomian, misalnya Singapura, itu ekspor-impornya besar sekali karena dia punya domestic demand kecil. Itu kalau situasinya global growth lagi jelek, ekonominya kena. Nah kita, alhamdulillahnya, itu kita punya domestic demand itu besar, persentase aktivitas ekonomisnya besar, jadi ini merupakan salah satu titik di mana policy itu harus disasar. Kalau saya boleh lanjut, kenapa ini masih bahasa Inggris? Ini karena apa ya? Kalau di bahasa Indonesia agak terlalu aneh, misalkan ekonomi cenderung membaik gitu. Jadi kayak saya seolah-olah jadi kayak pemerintah. Jadi saya pakai bahasa Inggris aja, mudah-mudahan nggak membingungkan. Nah, terus yang menarik ini adalah dari MOF itu Ministry of Finance, Bappenas itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terus ini Menteri Koordinator Perekonomian. Itu umumnya punya angka itu lumayan dalam ya, minusnya untuk di second quarter. Dan ini adalah quarter pertama yang minus semenjak tahun 98. Bahkan di tahun 2008 aja kita nggak sempat minus ekonominya. Nah ini kalau saya lihat sih, kalau saya hitung sendiri, kan kita nggak bisa menerima begitu aja kan. Misalkan kayak katanya pemerintah ini minus, tapi benar nggak sih minus gitu kurang lebih. Setelah dihitung memang minus. Jadi ini merupakan palung, kalau saya boleh bilang ya, sebelum nanti third quarter akan ada terjadi improvement atau ada pembaikan ekonomi. Nah ini kenapa dia minus, itu lebih kurangnya gini ilustrasinya. Karena PSBB kemarin, orang itu jadinya tidak kemana-mana, yang membuat aktivitas perekonomian itu turun dari sebelumnya. Jadi misalnya kayak tadi, di ilustrasi tadi, Tuan Takur mau beli buku. Karena ekonominya turun, jadinya Tuan Takur itu merasa
saya nggak perlu buku lagi, atau dia dia masih perlu buku, tapi dia beli bukunya dari online, atau dia mengalihkan pembeliannya dari buku ke yang lain. Nah, itu ntar ada macam-macam kompleks itunya, tapi kita coba breakdown satu-satu nanti throughout this presentation. Cuman 10, mudah-mudahan nggak terlalu banyak. Ini GDP-nya, kalau saya pribadi masih merasa kita bisa positif, dan angka ini udah melalui berbagai macam diskusi yang intens. Pas saya presentasiin angka ini ke investor Malaysia, mereka agak cenderung ini meragukan. Wah, bener nih, dalam bahasa Inggris tentunya ya, bisa positif. Saya bilang, oh iya, kita masih bisa positif. Masa gini. Ya udah, kita cuekin aja lah orang Malaysia. Kalau dulu saya ingat, kalau ini sebutannya Malaysia itu ini ya, saudara jauh kita. Terus untuk inflation ini akan rendah tahun ini karena weak demand, saya boleh bilang ya. Karena karena yang PSBB, karena lockdown ini banyak orang-orang yang terkena, terutama kalau kita lihat itu adalah yang terkait transportasi sama pariwisata. Lalu untuk rupiah ini merupakan salah satu yang menurut saya masih tidak mengkhawatirkan, karena umumnya kita itu kenapa rupiah bisa bergejolak itu karena impor minyak. Nanti di slide akan saya lebih perdalam lagi. CAD ini adalah current account deficit, ini yang jadi momok di 2-3 tahun terakhir. Menurut saya tahun ini, tapi saya merasa saya pribadi merasa CAD itu bukan sebuah dosa. Jadi CAD yang tinggi itu menurut saya sebuah cerminan bahwa ekonomi kita sedang membangun, karena kita import di 10 tahun terakhir, import kita itu mostly alat berat sama peralatan elektronik. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini kita buah-buahan itu udah nggak produksi sendiri, itu secara data tidak didukung. Kalau kita lihat, wah buah-buahan aja itu dari mandarin, dari pepaya California, ada durian Bangkok, oke, segala macam yang dari Bangkok sekarang udah mulai udah mulai kegeser. Itu not necessarily true, karena import konten di bagian pangan untuk di 10 tahun terakhir itu nggak begitu besar. Jadi untuk beberapa kayak pepaya California itu sebetulnya jenisnya California, tapi tanamannya ada di Bogor. Terus kalau saya boleh lanjut, dan ini yang menjadi tulang punggung, apakah ekonomi kita akan jadi minus 0,6 atau minus berapapun yang ada di kementerian, itu adalah fiskal defisit atau nanti belanjanya pemerintah. Ini menarik karena saya melihat di terakhir ini ada uang pemerintah itu yang tidak sempat mencicipi sinar mentari. Apa itu sinar mentari? Kita akan bedah satu-satu. Oke, kalau saya boleh lanjut. Jadi ini apakah ketika PSBB itu tidak ada konsumsi? Ini data BPS terakhir. Tidak benar. Jadi ternyata ketika PSBB ini minimal di daerah ini ya, kalau klaimnya BPS ini representasinya Indonesia, cuman kalau saya boleh argue sedikit, ini mungkin mencerminkan Pulau Jawa. Tapi karena Pulau Jawa itu 60% perekonomian Indonesia, saya pikir ini cukup representatif. Jadi instead of tidak konsumsi, most of household itu konsumsi lewat online. Jadi pembelian online di bahan makanan ini naik cukup tinggi. Pembelian in total online itu naik 46%. Nah, selain bahan makanan, itu ternyata orang pada banyak beli juga ini, perlengkapan rumah tangga, peralatan komunikasi, ada juga kosmetik. Jadi di April itu, orang beli lewat online itu cukup lumayan kenceng. Ini kalau empiricalnya ya, saya coba tanya, mungkin ini secara representatifnya nggak representatif, tapi saya tanya tukang sampah di kompleks saya, Pak, ini selama lockdown itu kira-kira banyak sampah kardus nggak? Ternyata benar. Kardus-kardus, ada TV, furniture gitu banyak, dia bilang. Itu salah satu yang terbanyak sepanjang dia jadi tukang sampah. Jadi ternyata sepanjang PSBB ini, not necessarily konsumsi kita itu rendah. Di beberapa tempat masih tinggi. Dan ini menurut saya bisa jadi sebuah argumen bahwa konsumsi itu tidak necessarily kontraksi tinggi. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, apakah ketika PSBB itu ada investasi? Nah, ini yang jadi faktornya menurut saya.
faktor pemberatnya karena sepanjang PSBB ini memang kecenderungan perusahaan untuk expand, untuk invest itu nggak besar. Masih di Krugman itu tadi, jadi si Paul Krugman itu nobelis ekonomi ya, dia juga punya teori bahwa sebetulnya cost of fund itu nggak mempengaruhi keputusan investasi. Jadi misalkan kayak tingkat suku bunga sampai 50%, 40% itu menurut dia itu immune terhadap investasi. Nah, ini contoh yang paling menarik itu adalah tukang bakso dekat rumah. Ini sorry ya kalau saya contohnya dekat-dekat rumah terus. Kalau di rumahnya Bang Arfan kayaknya nggak ada tukang bakso deh. Cuman coba bayangkan ada tukang bakso yang pinjamannya itu sekitar 1 juta 2 juta untuk bikin gerobak itu ternyata mahal loh, 8 juta. Jadi tukang bakso dekat rumah itu pengen buka gerobak baru di dekat ada universitas gitu kan di Jalan Jatiwaringin gitu, ada universitas, dia mau buka gerobak baru di situ karena dia yakin pembelinya banyak. Terus dia minjem di BPR kurang lebih sebesar 8 juta itu bunganya 40%, model collection-nya itu yang daily. Jadi dengan bunga 40% aja karena dia yakin barangnya ada yang beli, dia berani. Nah, ini karena si produsen atau yang tadi itu perusahaan itu tidak yakin akan ada yang beli barangnya, atau mereka kalau expand itu jadinya cuma menambah biaya. Jadinya aktivitas investasi itu almost nggak ada. Ini investasi yang saya maksud adalah investasi yang sifatnya fisik ya. Nah, inilah yang membuat landasan kita punya hitungan bahwa ekonomi di second Q itu akan minus 2,4 atau ini mungkin kalau kita bulatin bisa minus 2,5. Mungkin masih lumayan optimis ya ketimbang kementerian. Kalau saya di sini saya memposisikan diri saya bukan optimis tapi realistis. Jadi saya pikir consumption itu ya akan kontrak tapi tidak sedalam itu. Yang kontrak dalam memang nanti adalah ini investment. Jadi gross fixed capital formation itu adalah investment basically dan ini yang akan menjadi sumber kontraksi ekonomi. Tapi dan again ya, itu di terakhir posisinya misalnya ya di daerah Sulawesi pembangunan smelter itu masih jalan. Jadi tadinya saya pikir FDI itu tahun ini 0, tapi ternyata nggak juga. Beberapa proyek smelter di Sulawesi itu masih ongoing. Dan itu menurut saya berita bahagia ya, karena berita yang positif, karena berarti orang investor global itu masih percaya sama kita punya ekonomi. Throughout the year ini adalah low skenario saya, ini bisa 0,6, sedangkan baseline ini adalah 0,45. Nah, di sini kan biasanya ada optimis, baseline, sama pesimis. Ini saya nggak masukkan optimis karena emang situasi pandemi ini adalah yang pertama dari berpuluh-puluh tahun yang menurut saya untuk skenario optimisnya agak cenderung utopis. This is the first time. Jadi kalau misalkan kita masukin ke model ya, semua indikator-indikator ini, itu mesti udah breakdown modelnya. Misalkan kayak penjualan mobil bisa turun 90%, itu kalau masuk ke model, itu selesai modelnya. Atau mungkin model saya kurang canggih, saya juga kurang tahu ya, tapi yang pasti, I'm quite sure model tercanggih saat ini kayak DSGE aja masukin kayak gitu, pasti breakdown. Karena ini outlier sih, kalau saya boleh bilang tahun ini. Oke, kalau saya boleh lanjut, ini yang nilai tukar. Menurut saya nilai tukar itu akan fine. Pertama, ini di kiri itu adalah cadangan devisa. Cadangan devisanya kita masih masih tinggi. Dan ini cukup untuk kalau misalnya ntar ada gejolak lagi. Ini rupiah kemarin yang 16.000 ya. 15.500, hampir 16.000. Tapi ini udah balik. Ini waktu itu kenapa bisa tinggi banget karena ada outflow gede-gedean nanti di slide setelah ini. Dan ini kalau kita compare to other emerging market, kita masih oke, masih fine rupiah kita. Yang nggak fine itu justru ZAR sama MXN. MXN itu Meksiko, ZAR itu South Africa Rand, TRY itu Turkish Lira. Nah ini PHP ini adalah pemberi harapan palsu. Bukan ya, ini adalah Philippine Peso. Dia udah appreciate, termasuk Taiwan dolar sama Hong Kong dolar, karena kemarin itu investment dari capital flow dari asingnya udah positif lagi. Cuman other than Filipina masih merasakan hal yang sama, kita masih inflow-nya masih
belum balik ke level sebelum COVID. Terus kalau saya boleh next, nah ini adalah oil import, ini adalah yang membuat saya yakin rupiah itu nggak akan kemana-mana. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, jadi kenapa impor minyak itu bisa berpengaruh sama kita punya exchange rate itu karena model Pertamina impor minyak itu mereka mencari dolarnya di pasar spot. Jadi kalau ketika harga oil itu 150-an, mereka itu bisa sampai 8 billion US dollar sehari. Itu nggak bisa disuplai sama 10 bank. 10 bank waktu itu ceritanya, 10 bank domestik, dia harus nyari dari berbagai macam hal. Nah, ketika itu kejadian, demand USD-nya di onshore itu lagi tinggi kayak gitu, sementara supply-nya nggak dapet, disitulah waktunya trader falas mencari untung yang sebesar-besarnya. Nah, dengan harga minyak yang turun, sementara volume impor kita masih tetap, jadi ini demand untuk US dollar di onshore di Indonesia itu dari sekitar 2.500 di tahun 2018 itu sekarang tinggal 800 juta dolar. Ini kalau ini pas yang zaman minyak lagi tinggi-tingginya, kita demand kita itu untuk import dari minyak itu sekitar 3.500 atau 3,5 billion dolar. Sekarang tinggal 800, yang which is ini berarti demand USD dari onshore itu very very low tahun ini. Resikonya untuk kenapa rupiah bisa ajurut-ajurutan itu tinggal dari capital flow. Nah, ini adalah capital flow di bulan Maret. Ini bulan Maret ya, terbesar sepanjang sejarah. Bahkan misalkan saya expand ini sampai tahun 2000-an, belum pernah ada capital flow sampai sekitar 9 billion dollar. Ini adalah yang terbesar dan mudah-mudahan nggak kayak gini lagi. Karena kalau kita year to date kan, ini masih minus semuanya ya, bonds maupun di equity. Dan kita berharap kalau misalkan investor asing lihat kita menangani COVID ini benar, seharusnya sih mereka balik. In any way, dia sebetulnya mau invest di mana untuk ini ya di tengah situasi kayak gini. Semua negara juga lagi mengalami hal yang sama. Kalau saya boleh lanjut. Ini inflasi, menurut saya inflasi akan ini 1,8 tadi. Nah, ini kenapa penting saya masukkan di sini adalah nanti untuk mengakses itu, cetak uang tadi itu kira-kira nanti impact-nya kayak gimana. Ini tanpa cetak uang, tanpa turunin harga BBM ya. Ini harga BBM ini kok nggak turun-turun, saya sendiri juga bingung. Tadinya saya mau turun ke jalan, mau ikut demo, tapi kok kayaknya agak beresiko gitu, karena saya udah punya ini. Kalau misalkan saya nggak masih bebas kayak masih mahasiswa, saya minta izin Bang Arfan, saya turun. Tapi ini kenapa nggak turun-turun, ini misteri tersendiri. Terakhir kalau Purnomo Yusgiantoro Synergy, buat yang nggak tahu siapa Purnomo Yusgiantoro, itu bisa di Google. Dia itu mentamben terlama kalau nggak salah ya, paling lama di sekitar 10 tahun, 15 tahun ya. Lama deh pokoknya, dia senior banget. Itu bilang an average sekarang harga BBM itu di 2.000 lebih mahal dari yang seharusnya. Itu juga bisa dicek di Purnomo Yusgiantoro Center for Energy. Saya nggak lagi promosi ya, ini cuman kebetulan aja biar konteksnya konteksnya sesuai. Nah, ini yang velocity di kanan ini juga velocity of money itu adalah seberapa banyak duit itu ditransaksikan sebelum akhirnya masuk ke bank. Jadi kalau misalnya saya jualan sayur nih, saya dapat duit kan, misalkan saya jualan sayur dapat 100.000, nah seberapa banyak 100.000 itu saya transaksikan sebelum sampai ke bank, itu velocity of money. Semakin besar velocity of money, semakin banyak economic activity, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat di second Q, ini hitungan saya ya, itu turun lumayan dalam, jadi itu duit itu nggak banyak ditransaksikan, meaning economic activity-nya memang benar turunnya lumayan dalam. Nah, ini dia, print money dan dampaknya ke Indonesia. Sebelum kita lanjut, saya mau izin menampilkan video yang kedua. Sambil mudah-mudahan belum ada yang tertidur pulas. Saya pernah, terakhir itu, sebentar ya.
Biasanya saya ngomong 10 menit itu orang bisa udah, Mbak Jessica boleh di-able screen sharing. Terima kasih Mbak. Mudah-mudahan ini. Ya. This cup of coffee, in a way, encapsulates the drama of the Venezuelan crisis. Today, you need this amount of money to buy this cup of coffee. But the inflation has been so out of control in Venezuela in recent years that today, this is the equivalent of what I had to pay 15 dirhams for a one-bedroom flat. Now, one way of finding cash here in Venezuela is coming through social media. If I just do a very quick search of Facebook, I can see here someone is sending cash for a, and then all you have to do is just go pick it up. This is an example of the inflation rate in Venezuela. All of this money is barely $4. Oke, mudah-mudahan tadi videonya lancar ya. Nah, ini adalah center stage of the discussion di the last 1 to 2 months ya. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, sebelum BI itu akhirnya mau burden sharing, saya langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sebelum BI itu akhirnya setuju untuk kurang lebih cetak uang, itu pembahasannya benar-benar panas. Itu meetingnya endless meeting sampai jam 2 pagi, dan itu bukan sebuah proses yang bukan proses yang gampang. Wah, itu semuanya keluar, itu apa namanya economic theory, antar lembaga keluar semua, just untuk memutuskan apakah kita aman untuk printing money. Kenapa ini begitu begitu seriusnya, itu kayak tadi, kalau kita lihat di videonya si Venezuela tadi, ini by the way itu video-video tadi itu video lama ya, jadi kalau misalkan tadi videonya nggak jelas bisa di-search sendiri. Itu kita lihat tadi, kalau ada kesalahan dalam proses penciptaan uang, itu nanti bisa kepleset kayak Venezuela. Nah, inflasi sampai 13.000%, terus satu cangkir kopi itu butuh segepok duit. Nah, itu salah satu ciri printing money yang nggak menginfluence, nggak mengindus aktivitas ekonomi. Jadi duitnya nambah, tapi produksi kopinya nggak, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk satu cangkir kopi harganya bisa gila-gilaan. Nah, kalau kita balik ke yang sedang kita hadapi sekarang, ini sekarang BI itu setuju untuk print money sebesar kurang lebih 400 triliun. Jadi ini untuk menghindari ini disebut sebagai print money, BI menerapkan suku bunga BI rate untuk pinjaman sebesar 400, tapi si bunganya itu akan dikembalikan ke Departemen Keuangan. MOF itu Ministry of Finance ya. Nah, terus ini yang bawah ini, secara fungsinya yang mau dibayarin BI itu khusus yang public goods.
Ini health itu segala macam pembelanjaan pemerintah terkait sektor kesehatan. Ini terakhir ini realisasinya masih di bawah dari yang diharapkan ya. Terakhir itu perkembangannya dari 1% yang Pak Jokowi marah-marah, sekitar sekarang cuma sekitar 5-6%. Bantuan sosial, nah ini nanti yang menurut saya jadi poin penting nih, bantuan sosial. Untuk sektor spesifik, ini di sini nanti ada yang untuk pariwisata, terus ini untuk ada buat government agencies itu kementerian dan lembaga, sama ini untuk pemerintah daerah. Nah yang menarik juga itu sebetulnya yang ini. Ini bahasanya rumit kan, non-MSM-nya sebetulnya ini cuma mau ngomong ini mau bantuin BUMN. Jadi ini sebesar segini dialokasikan untuk BUMN. Ini kalau saya boleh ceritain sebetulnya saya agak oppose sama yang ini ya, karena gimana ya, bahasa enaknya, saya merasa BUMN kasus Merpati ya, salah satu BUMN kita zaman dulu itu kayaknya udah disuntik duit sampai saya kurang nggak tahu juga seberapa banyak, tapi akhirnya ya bangkrut juga. Menurut saya kalau misalkan BUMN yang memang sudah bermasalah dari sebelum COVID menginjek duit ke BUMN kayak gitu seperti membuang uang ke lubang tak berdasar. Tapi akhirnya I pay my price. Di beberapa meeting terakhir saya udah nggak diajak, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ini goal juga akhirnya, jadi BUMN ini akan dapat terakhir posisinya ya yang saya tahu. Tapi at the very least ini masih kecil compare to yang di atas ini. Dan ini tingkat suku bunganya sama BI nggak dikasih 0. MOF masih harus bayar sekitar 3,3%. Yang which is ini diskon banget compare to market rate yang sekarang saya pakai ini average ya 7,36. Sekarang terakhir itu 7,0. Ini 10-year bond yield. Terakhir itu 7,1 kalau nggak salah. Terus yang other ini di sini ada macam-macam. Ini termasuk infrastruktur, terus ada macam-macam di sini yang di luar dari bantuan sosial kayak kartu prakerja, PKH segala macam. Ini yang lain ada di sini. Ini market rate. Ini termasuk ada refinancing segala macam di sini. Nah ini total tambahan biaya untuk bikin fiskal defisit jadi 6,34 itu adalah 900 ini, dan ini secara size, secara ukuran itu 13,8% dari M2. Apa itu M2? Bukan MM ya. M2 itu adalah broad money atau uang dalam definisi luas. Jadi ini termasuk tabungan, termasuk near cash, dan kalau secara GDP ini cuma 5,6% of GDP. Ini kecil sekali kalau compare to negara lain. Saya punya listnya, cuman memang saya sengaja nggak masukkan di sini. Siapa tahu saya mau diundang lagi, mungkin minggu depan sama Mbak Jessica, mudah-mudahan kalau saya memuaskan gitu ya, untuk membahas khusus yang broad money ini. Tapi saya sediakan beberapa chart nanti. Ya minggu juga boleh, Bang. Oh, boleh ya. Kirain udah pada tidur nih, mudah-mudahan nggak terlalu bosenin. Terus ini hitungan kita, ini impact to inflation itu 0,5%. Nilai uang segini ini, impact to inflation-nya 0,5%. Saya dari itu mau ngomong ceteris paribus takutnya agak nyebelin gitu. Ceteris paribus itu semua hal selain yang saya hitung itu dianggap konstan. Misalnya ini saya mengasumsikan BBM-nya nggak turun, berarti nanti itu kalau pemerintah benar print uang sebesar segini, itu 1,8 tadi plus 0,5. Jadi nanti at the end of the year itu 2,3. Sekitar 2,3%. Nah, cuman kalau ini nanti Agustus tiba-tiba terus pemerintah turunin harga BBM, misalnya turunnya sekitar 2.000, itu akan menurunkan inflasi 0,8%, roughly ya, roughly speaking. Jadi kan inflasinya tinggal 1 tuh. Nah, kalau dia 1 plus 0,5%, nanti akhir tahun jadi 1,5%. Nah, for the time being, ini kalau misalnya kita bikin ceteris paribus, nanti at the end of the year, inflasi masih 2,3, yang which is itu masih rendah sekali compare to, misalkan kayak di Venezuela 13.000%. Terus untuk ke rupiah, itu hitungan kita untuk duit sebesar segini,
itu akan membuat rupiah depreciate ke nambah sekitar 143 sampai 179. Ini angkanya nggak enak ya. Kita anggap aja 200. Jadi kalau sekarang itu 14.500 jadi 14.700, kurang lebih kayak gitu. Assuming ini kalau misalkan harga minyaknya turun terus, itu kemungkinan rupiah menguat besar sekali. Tapi again, kalau saya boleh provoke sebuah diskusi gitu, kalau menurut saya rupiah yang lemah itu bagus buat Indonesia. Nah, kenapa rupiah lemah itu bagus? Tunggu untuk di sesi diskusi. Kalau saya boleh lanjut, nah ini adalah uang beredar, data money growth, yang saya jembrengin sampai sini. Nah, ini saya ingat ini adalah masa-masa kejayaannya Bang Arfan ini, kalau saya boleh ini ya. Beliau waktu itu di sini aktivis mahasiswa. Saya sih belum lahir ini. Bohong deh. Saya ini masih SD, SMP mungkin. Ini adalah BLBI. Buat yang nggak tahu BLBI apa, BLBI itu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Terus AFC itu ASEAN Financial Crisis. Ini jadi sebelum ASEAN Financial Crisis itu ininya ya, puncak-puncaknya. Itu di tahun 97 itu sebetulnya orang pada nabung gila-gilaan. Ini rate orang udah ada sense, wah ini kayaknya ada something big bakalan terjadi. Mereka nabung gila-gilaan. Mereka nggak mengassume banknya kolaps sih waktu itu jadinya mungkin. Nah ini singkat cerita, jadi ini adalah periode paling penting di dalam sepanjang sejarah Indonesia, karena disinilah money supply itu paling tinggi terjadi. Bahkan sampai ketika GFC, Global Financial Crisis saja, ini nggak begitu banyak stimulus yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini sekarang situasinya money supply itu lagi turun, tapi di saat yang bersamaan third party tingkat tabungannya naik. Ini cuma nggak kelihatan aja ya. Jadi money supply-nya turun, tapi tabungannya naik. Tapi di saat yang bersamaan private credit-nya turun. Nah, kalau ini situasinya kayak gini, ini adalah uangnya itu nggak disalurkan sebagai kredit. Nah, kalau tambahan ya, ini sebetulnya setelah ini biasanya saya masukin chart holding bond perbankan. Jadi bank itu sekarang lebih suka pegang sun daripada nyalurin kredit. Nah, ini bahaya kalau menurut saya. Nah, di sini itu saya mau bilang bahwa tadi itu ini akan menambah sekitar 13,8%. Jadi ini nanti naik ke sekitar, kalau misalkan ini sekitar 10-an ini money supply-nya, itu nanti naik ke sekitar 30-an di sini. 25 sih lebih tepatnya ya, sekitar di sini. Dan ini masih manageable. Kecuali nanti tiba-tiba secara sporadis tiba-tiba pemerintah, ternyata 900 triliun kurang, tambahin lagi jadi 1.500 gitu misalnya, atau 2.000. Nah ini akan semakin menggila ke atas, yang which is menurut saya sih terlalu berlebihan. Ini aja 900 kayaknya belum bisa keserap semua. Yang which is itu nanti akan menimbulkan perdebatan sendiri. Nah, saya lanjut dulu aja. Nah, ini yang penting ini adalah jangan sampai uang-uang yang baru yang dicetak tadi itu tidak pernah melihat indahnya mentari. Dalam konteks di sini jangan sampai uang yang tadi itu keluar dari rekeningnya pemerintah. Jadi ini rekening pemerintah di BI, ini duit idle. Jadi pemerintah itu kalau dapat duit kan, jadi BI itu kan sebetulnya bankirnya pemerintah kan. Jadi kalau pemerintah punya duit, simpennya di BI. Nah ini duitnya pemerintah turun sebesar sekitar 50T, tapi uang perbankan yang di BI naik. Jadi ini namanya Open Monetary Operation, terdiri dari SBI. SBI itu Sertifikat Bank Indonesia, FASBI itu Fasilitas Bank Indonesia, TD itu Term Deposit, RR-Sun itu adalah yang CBI rate yang biasa kita lihat itu loh. In total semua ini namanya Total Open Market Operation, dan dia naik sebesar kurang lebih sama dengan penurunan uang pemerintah yang ada di BI. Jadi ini ceritanya pemerintah duitnya keluar, masuk ke bank, tapi sama bank nggak disalurin kemana-mana, masukin lagi ke BI. Jadi itu duit ibaratnya tidak pernah melihat indahnya mentari, cuman dari satu brankas ke brankas yang lain. Buat banknya sih nggak apa-apa, mereka aman, mereka nggak ada resiko, mereka masih dapat cukup lumayan ya, interest sekitar mungkin 4% sampai 5%, tapi sektor realnya jadi nggak dapat apa-apa.
Di saat yang bersamaan kan sektor realnya masih butuh injection liquidity. Nah, ini yang menurut saya harus dimonitor dengan bagus ya. Dan salah satu yang paling uang yang tidak begini itu harusnya adalah uang yang bantuan sosial. Yang bantuan sosial itu kan menginduce consumption. Jadi kalau ada yang bilang orang konsumsi itu jelek, not necessarily dari sudut pandang ekonomi. Menurut saya, this is the time ketika kita harus konsumsi sebesar-besarnya. Ibaratnya kalau tadinya kita cuma makan jajan bakso sekali sehari gitu misalnya, seminggu sekali, sekarang ya jadi 3 hari sekali gitu. Jadi dalam seminggu jadi 2 kali. Tapi ya memperhatikan juga ini ya kemampuan ya, jangan sampai terus jadi utang gila-gilaan. Jadi si consumption itu dalam bahasa ekonomi itu punya multiplier effect yang paling tinggi, dan dia juga bisa membuat produsen itu yakin mereka bisa expand. Semuanya bermula dari consumption. Nah, bantuan sosial nih yang dialokasikan sebesar 200 triliun ini adalah yang paling vital menurut saya. Ini kalau bisa segera dikeluarin, 200-200-nya ini dikeluarin, kalau lebih malah lebih bagus. Supaya orang belanja. Let's say ini ilustrasinya adalah kurang lebih begini. Misalnya ada sebuah keluarga secara situasi mereka lagi stres. Suaminya kena PHK karena perusahaannya tutup segala macam, situasi lagi krisis. Tiba-tiba ada malaikat penyelamat bernama pemerintah ngasih duit, let's say 600.000 program keluarga harapan. Dapat duit kan, oke, buat beli belanja, beli beras, beli makanan segala macam. Oh, ternyata nambah lagi nih, dapat bantuan kartu prakerja atau mungkin bantuan yang lain. Oke, buat beli ayam, buat beli yang lebih enak makanannya. Nah, itu akan menginduce yang namanya aktivitas perekonomian. Sampai pada titik nanti kalau terakhir itu ada monitoring and evaluation-nya, bahwa si bantuan pemerintah itu not necessarily dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat nutrition enhancement. Jadi nggak dipakai untuk beli susu atau telur, tapi banyak malah dipakai bocor untuk beli pulsa. Nah, sama yang lumayan nggak tahu sedih apa gembira adalah banyak juga yang dipakai untuk beli rokok. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ini rokok terakhir ini menurut saya nggak begitu volumenya nggak jatuh-jatuh amat, karena kayaknya yang kebocoran dari si bantuan sosial itu ke rokok itu lumayan gede. In any case, kalau dari sudut pandang ekonomi, itu duit mau dipakai untuk beli apa aja terserah, yang penting itu duit jangan ditabung. Justru kalau ditabung itu malah bahaya, karena itu duit tidak melihat indahnya mentari, kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu muter-muter. Nah, BI sebetulnya punya duit nggak sih? Punya kemampuan nggak sih BI itu untuk memfinance? Punya. Ini adalah comparison-nya ya. Kalau kita lihat Indonesia itu balance. Jadi gini, mengukur kemampuan bank sentral dalam monetisasi perekonomian itu bisa dilihat dari asetnya dia. Ini agak sedikit lebih complicated, cuman intinya adalah bank sentral itu punya kewenangan untuk cetak duit seberapapun. Nah, apakah itu masuk akal atau enggak? Itu salah satunya adalah melihat persen of GDP-nya ini. Nah, kalau kita lihat Malaysia itu 31%, Thailand 50%. Nah, kalau US ini udah mulai 100% lagi. Tadinya sempat turun kan. Jadi ini turun, ini kalau kemarin kita dengar yang shrinking balance sheet, ini yang dimaksud shrinking balance sheet. Jadi yang bond-bond yang dibeli sama the Fed itu dibiarin mature. Jadi duitnya balik ke central bank, jumlah uang beredarnya turun, central bank asetnya improve. Nah, ini mereka karena kemarin itu stimulusnya juga kenceng, mereka naik nih, jadi 100% lagi of GDP. Nah, ini apakah BI punya duit? Punya. Jadi kalau 1% dari 16.000 tadi itu kan sekitar 160 triliun. Kalau misalnya kita biar yang paling dekat mungkin Thailand gitu kan 50% misalnya, berarti kan masih ada tambahan 23%. 23% itu berarti 23 kali 160 itu berapa? Berarti sekitar 1.600 kali 2, 3.200-an triliun. Sebetulnya kalau misalkan BI mau expand balance sheet-nya sampai 50%, akan ada uang beredar tambahan 3.200 triliun. Nah, itu coba bayangkan kalau benar uang segitu mau dicetak sama BI, ceritanya ntar akan beda mestinya.
Nah, ini karena sejauh ini saya merasa entitas-entitas yang ada di negara ini masih kredibel. Apa ya, abuse of power itu saya belum melihat sih. Mereka semua masih menurut saya bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan dibilang apakah kapasitas BI bisa untuk finance tadi sekitar 1.000 triliun, bisa, malah itu termasuk kecil dan termasuk hati-hati. Terus yang menarik lagi adalah ini yang US ini sebetulnya ini ada implikasinya sendiri. Kalau misalnya ini tinggal 2-3 slide terakhir ya ini ya. Jadi ini adalah dampak ke aset price. Ini adalah saham, terus ada gold, dan ini yang real ekonominya, ekonomi realnya. Jadi ini yang saya maksud, duit stimulus itu nggak mencicipi mentari itu salah satunya ini. Misalnya harga ini. Ini adalah nominal GDP. Ini adalah wages, ini nggak kelihatan secemerlang harga saham yang ada di sini. Nah ini hitungannya ini kalau nggak salah The Economist, ini harus ada source-nya tapi kayaknya ini ketutup. Dari tahun 2009, Januari 2009 sampai tahun 2017 atau 18 gitu ini. Jadi ini kalau kita lihat ini yang sifatnya paper aset gini, ini naiknya lumayan gede, sementara yang real yang benar yang benar apa ya, itu gimana enaknya, nyata. Tapi kalau nyata, lawannya nyata halu, jadi nggak cocok. Jadi investasi di aset jadi halu, nggak kayak gitu ya. Real sektor lah, real sektor perdagangan jual beli yang sehari-hari gitu, kurang lebih gitu mungkin bahasa enaknya. Nah ini adalah bilioner. Nah saya cuma mau garis bawahi di sini adalah semenjak adanya QE-QE-an ini, jadi ketika US itu print money gede banget, ini kalau kita jembrengin, ini 2008 itu mulainya mereka QE ya, itu telah mengakibatkan kenaikan jumlah bilioner. Jadi setelah krisis itu sampai tahun 2018, itu bilioner di seluruh dunia naiknya gila-gilaan, paling gede itu datangnya dari Amerika dan dari China. Di sini ada Indonesia, lumayan lah 20 orang bilioner ya. Kayaknya orang-orang lain juga kita udah tahu lah ya siapa. Cuman yang menarik di sini sebenarnya kita masih di bawah India, kita masih di bawah ini Singapura, sama ini Thailand. Ada Malaysia kalau nggak salah, ada mana yang Malaysia? Oh ini di bawah kita. Nah terus ini yang terakhir sebelum ke bahan diskusi, saya cuma mau bilang bahwa di setiap krisis itu ada kesempatan tersembunyi. Kalau kita lihat di sini setiap krisis itu jumlah bilionernya naik. Begitu ini turun terus naik, ini turun terus naik. Tinggal nanti gimana caranya kita memanfaatkan krisis itu. Jadi krisis not necessarily adalah doomsday untuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan. Saya punya cerita menarik itu, salah satu Forbes 100 itu justru kekayaannya itu dibangun ketika krisis 98 di sini. Jadi ketika orang-orang krisis ternyata dia malah menikmati. Kalau dia cerita ya, itu pertama kalinya dia tidur di tumpukan duit. Saya juga nggak tahu gimana, mudah-mudahan halal duitnya. Tapi dia bilang itu duit yang waktu itu pas 98 itu setara kasur 2x2, tingginya 1,5. Kalau dihitung-hitung berarti itu sekitar berapa ya? Mungkin ratusan M. Dan fortune-nya dia dibangun di situ. Dan kalau kita lihat sebetulnya di setiap krisis itu akan muncul OKB baru. Nah, kalau saya sebagai seorang yang optimis realis, krisis yang sekarang ini justru adalah kesempatan untuk jadi calon miliarder baru. Gitu menurut saya. Mudah-mudahan nggak terlalu janji-janji palsu, karena saya juga lagi nggak pengen jadi anggota DPR atau apa. Tapi coblos saya kalau saya jadi, enggak sih, saya bohong. Jadi ini bahan diskusinya. Jadi kebijakan pemerintah ini sudah sejalan ya dengan teorinya Pak Krugman tadi, bahwa pemerintah stimulus, nggak austerity, print duit, inflasi nggak apa-apa, terus inflasinya masih tetap terkendali. Ini malah kalau menurut saya pemerintah masih hati-hati. Sebetulnya kalau dia mau sampai 1.500 triliun masih nggak apa-apa. Cuman kalau kayak gitu mungkin orang pada takut kali ya. Terus jangan sampai uang baru itu tidak masuk ke sektor real. Terus di setiap krisis ada peluang untuk jadi sukses. Kurang lebih begitu Mbak Jessica dari saya. Mungkin kalau bisa saya lempar ke Mbak Jessica lagi untuk tanya jawab. Mudah-mudahan udah pada pules mungkin.
Kalau Oke, saya saya mulut stop share ya. banget sama lucu. Jadi nggak enak nih saya. Mudah-mudahan memuaskan nih Mbak. Loh, Bro. Investornya nggak pada lari. Lu udah pinter sama lucu gini bahaya loh. Kan ini kan lagi mau penerimaan UI kan. Terus UI lo repot loh, Bro. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasinya nih. Pak Maba UI, FUI banyak banget dong berarti. Pasti banyak banget yang daftar. Pengen pinter dan lucu. Kayak Pak Profesor. Apa? Ini Bang Arfan ini ya salah satu role model saya. Jadi dia dulu itu dia aktivis mahasiswa, terus apa ya? Keren lah, keren. Dia juga penggemarnya Tan Malaka bukan sih Bang? Bro, gue tanya satu. Oh boleh Bang. Forecast. Kan ini semua print money nih. Ya. In the next, nggak usah terlalu panjang ya. 12 to 18 months lah, 12 sampai 18 bulan. Kira-kira pergerakan US dollar terhadap IDR gimana ya? Menurut saya sih ini sekarang itu poin kuncinya ada di capital flows. Selama capital flows-nya nggak keluar, masih di 14 ribuan. Kemarin kan itu minggu lalu ke 14.5 itu ada outflow Bang. Ya. Outflow-nya itu takut ada 3 sih kemarin saya nanya. Itu satu takut yang yang burden sharing itu tadi. Terus yang kedua mereka takut COVID. Terus yang ketiga mereka takut saya lupa. Tapi intinya menurut saya itu cuma alasan aja. Mereka profit taking. Orang udah bond yield udah 7,0. Kalau mereka masuk di 8, something, sekarang sih mereka udah lumayan tuh pesta. Ya, indeks juga udah 5.000 dari say mereka masuk dari 39 lah di 42, 43 udah 15% kan udah lumayan. Lumayan. Jadi yang penting inflow-nya ya. Berarti bagaimana menjaga kestabilan ekonomi. Yap, kalau sepanjang nggak ada outflow sih, saya I'm quite sure itu 14.000. Balik ke 14.000, orang harga minyaknya turun lagi tuh kemarin. Ya stabil, pokoknya below 15.000 lah ya. Yap. Ada pertanyaan? Banyak pertanyaan dari forum. Ya. Oke, yang kemarin dari Twitter ini ada pertanyaannya, apakah kita akan segera mengalami resesi ekonomi, Bang? Apakah kita akan segera mengalami resesi ya? Jadi kalau secara definisi resesi itu kan 2 kuartal berturut-turut negatif. Kuartal 2 itu akan negatif dan itu debatable. So far itu angkanya dari minus 10 sampai mungkin angka kita yang paling optimis itu minus 2,5 tadi itu. Tapi third quarter saya boleh argue kayaknya udah nggak minus lagi. Kalau kita lihat itu kemarin penjualan semen monthly-nya naik, terus penjualan mobil mulai naik, terus macam-macam mulai naik di bulan ini ya, bulan Juni ya. Nah ini Juli saya rasa pemerintah punya spending itu akan lebih lebih giat. Karena kalau bos saya udah marah-marah kayak gitu sih, apalagi orang Solo udah marah-marah itu panjang ya biasanya ya itu ntar orang Solo itu kalau marah biasa aja tuh diem, tapi kalau udah ngamuk-ngamuk kayak kemarin sih saya takut. Jadi harusnya sih spendingnya harusnya gila-gilaan ya. Kalau misalkan in any case itu tadi kan 6% of GDP kan, jadi kalau misalkan lagi-lagi ceteris paribus itu kalau duit 1.000 triliun di spend di second half, ekonomi kita in nominal term itu naik 6%. Tapi kalau kita masukin contraction-nya, misalkan contraction-nya 5%, ya berarti in net-netan kita punya economic growth full year itu sekitar 1. Jadi apakah segera resesi? Menurut saya enggak. Tapi pun kalau misalkan resesi, itu nggak pernah menurut saya the end of everything, karena banyak bilioner yang saya tahu kekayaannya bermula justru dari resesi ekonomi. Boleh dijelaskan Bang gimana cara bisa di bilioner dari resesi? Yang pasti jangan ke Dimas Kanjeng, jangan ke MLM apa tuh yang aduh saya takut ini sih ada yang ini nggak sih yang kotak duit itu loh apa? Empire. Ya itulah. Adalah itu yang pokoknya kita setor terus udah gitu dapat berapa, waduh itu menurut saya enggak ya. Kalau menurut saya sih orang bisa bilioner itu biasanya kayak misalnya kemarin ya, saya ingat banget itu kemarin pas indeks itu hampir di 4.000-an itu, wah itu semua harga murah. Kalau kemarin kita beli pas itu, sekarang kita lumayan sih, udah sekitar berapa persen ya?
20% kali naiknya, in average ya. Misalnya kalau kita beli Excel di sekitar sebulan 2 bulan yang lalu, sekarang sih udah hampir 50% naik. Sayangnya saya nggak beli Excel, jadi saya nyesel. Kenapa nggak beli, Bang? Kamu belinya Microsoft. Nggak boleh ngomongin saham ya? Boleh. Boleh ya? Itu satu. Kalau misalkan in any case, ya pertama kita harus jeli. Kayaknya jeli. Saya mau ngomong kita harus banyak-banyak beribadah kok, tapi kayaknya nggak cocok juga. Nggak ngerti juga. Cuman yang pasti kesempatan jadi bilioner itu ada di saat-saat krisis. Bro, hal-hal surprising apa yang bisa bikin Q3 GDP-nya bisa minus, kecuali lockdown? Other than lockdown. Kalau lockdown kan, saya lockdown sebulan, ada probability GDP-nya minus. Selain lockdown, apalagi? Tapi surprising factor. Ini kita udah establish base kalau nggak bakal lockdown lagi atau enggak? Nah. Apakah ada possibility bakalan lockdown lagi? Nah, nggak tahu gimana. Yang saya tahu yang lagi di assess itu adalah area lockdown ya. Jadi yang RW. Jadi nggak yang istilahnya apa lockdown gitu, saya lupa. Tapi yang di lockdown itu lingkupnya RW, jadi nggak kabupaten, nggak provinsi lagi. Jadi misalnya di RW X, yang di lockdown satu RW itu doang. Nah, kayaknya lockdown yang sifatnya besar, PSBB itu, saya rasa nggak akan di-exercise, kecuali benar-benar parah banget gitu ya. Nah, apakah di Q3 akan ada surprising effect? I believe enggak, kecuali dari global ya Bang ya. Misalkan kalau Trump kalah itu kira-kira positif apa negatif Bang? Saya rasa sih positif ya, Trump kalah ya. Cuman mungkin harga emas jadi turun, karena kan orang jadi uncertainty jadi turun nggak kalau Trump kalah. Saya nggak tahu juga sih. Itu yang menariknya sih. So far sih kalau dalam radar kita Q3 should be, kalau saya melihatnya ini inverted J curve. Jadi kayak Kyle gitu loh Bang, kayak gini. Jadi turun dalam terus naik ceret gitu. Sampai 2021 naik lagi pret. Terus ini tadi ada yang nanya, dampaknya burden sharing ke market Indonesia gimana Bang? Itu salah satu bikin investor asing jadi takut, terdelusi. Itu kalau buat kita sih hampir nggak ada sih. Cuman justru saya harus underline ke pembuat kebijakan bahwa itu duit jangan sampai cuman berputar di perbankan atau di sektor finansial aja, tapi harus ada impact-nya. Misalnya tiba-tiba ada buka lahan peternakan ayam baru atau buka apa baru yang bisa dinikmati oleh si real sektor. Oke, bentar. Gue catat dulu. Beli Cepin sama Java gitu ya. Nah, kemarin sih harganya lagi tinggi, cuman ternyata udah turun apa belum? Orang pada bangkrut loh itu peternak ayam. Jadi short. Jadi sentimen negatif? Enggak, positif dong ya? Positif. Menurut gue sih positif sih itu. Jadi karena kalau bisa dibilang sih justru itu kalau menurut Krugman sih ya itu emang yang harus dilakukan. Oke, terus oke nih ada pertanyaan lagi. Karena ada banyak gagal bayar di Indonesia, salah satunya Jiwasraya, Indosuria, dan Tele. Ya, apakah ada kemungkinan juga Indonesia akan di-downgrade ratingnya oleh Fitch, Moody, dan S&P? Unlikely. Kalau menurut saya unlikely itu di-downgrade karena cuman Jiwasraya doang. I don't think itu cukup ini ya. Nggak cukup. Ya, secara magnitude itu kecil. Pun kalau dia di downgrade itu menurut saya outlook-nya lebih karena outlook ini lebih karena kita punya pajak tax revenue kita kalau compare to other emerging emang agak laggard sih ininya karena kita punya komoditas lumayan banyak ya, commodity tax yang which is itu sebetulnya dia turun emang karena commodity price-nya lagi turun. Kalau di downgrade kayaknya enggak. Kemarin yang di downgrade kan India tuh, yang dari B2 minus jadi B3 minus kalau nggak salah, apa kebalik ya. Nah, itu lebih karena India itu manajemen COVID-nya kan amburadul kalau saya boleh bilang ya. Dan mereka stimulusnya gede loh. Mereka sampai 10% of GDP. Kita kan tadi baru sekitar 6 something kan. India tuh 10-15% lah itunya, stimulusnya. Oke.
Terus ini ada pertanyaan lanjutan juga nih Bang. Bagaimana cara mastiin burden sharing policy itu ngalir ke sektor real? Mesti ada mekanisme yang seperti apa tuh Bang? Nah, menarik nih. Satu, menurut saya yang bansos itu udah most likely ke sektor real, orang biar bisa belanja. Terus yang mekanisme yang lainnya sih menurut saya ya, bagaimana itu private sector itu yang mau default itu jadi terbantu sehingga mereka bisa tingkat bangkrut itu jadi terendah gitu loh. Jadi kalau misalkan ya itu duit disuntik ke airlines gitu. Airlines-nya tuh jangan kayak merpati gitu loh, terus disuntik tapi tetap bangkrut aja. Terus terang itu pertanyaannya ini ya, apa namanya, tergantung si policy maker. Karena kalau lihat bacanya tulisannya Dahlan Iskan, titik kuncinya itu ada di eselon 4, eselon 3. Jadi menteri terus dirjen itu katanya dia sih execution-nya itu nggak bisa begitu saja. Jadi misalkan nih sekarang ya disuruh mempercepat realisasi pembelian alat kesehatan. Berarti kan produsen alat kesehatan harusnya menerima banyak order gitu kan ceritanya kan. Yang which is itu sektor real kan. Nah, cuman di bagian pelaksananya ini eselon 3-4-nya itu kalau nggak ada juklak-juknisnya, mereka nggak berani. Karena mereka yang bakalan dipenjara. Jadi kalau disuruh cepet diomelin kayak apa, kalau menurut Dahlan Iskan, kalau nggak ada certainty mereka boleh melakukan hal-hal tertentu, itu mereka nggak akan jalan. Tapi ya so far yang saya tahu sih kalau untuk alat kesehatan yang sumbangan masyarakat itu lumayan banyak ya. Misalnya kayak angkatannya Bang Arfan itu kemarin itu nyumbang berapa banyak tuh APD, banyak kok itu. Tiap-tiap angkatan nyumbang. Jadi saya pikir kalau kita luaskan skopnya jadi banyak universitas sih minimal kita bisa self sustain, nggak perlu pemerintah. Tapi dan again kalau kita balik ke pertanyaannya, apa yang mesti dimonitor itu adalah itu alokasinya. Kalau so far alokasi untuk bansos sama untuk untuk non ini masih gede. Untuk non yang sifatnya refinancing, bayar yang non ini. Sama kalau misalkan mau ini ya belanja materialnya pemerintah. Nah, ini menarik nih. Belanja material pemerintah tuh untuk perjadin, snack rapat, itu sekarang tuh nggak ada, minus per Juni itu realisasi belanja untuk snack rapat, perjalanan dinas itu minus. Nah kemarin Pak Wakil Menteri itu kemarin analis meeting itu bilang bahwa itu belanja itu boleh diredirect ke belanja yang sifatnya mobile, pulsa, perlengkapan mobile itu boleh katanya. Jadi ya in any case harusnya untuk yang telco sih oke ya, ceritanya lumayan itu total di pusat aja itu sekitar 200-an triliun. Jadi kalau let's say 50%-nya di redirect, itu ada tambahan sekitar 100 triliun. Yang belanja daerah, itu juga boleh di redirect. Total 400 kabupaten, tiba-tiba nggak pada rapat, itu lumayan gede itu uangnya. Jadi mudah-mudahan sih di sisi itu ada multiplier effect. Oke, ini pertanyaan lanjutan. Dengan burden sharing, maka next-nya IDR akan melemah nggak, Bang? Melemah ya, kalau secara teori karena kita punya IDR nambah kan supply-nya, tapi sebesar 150-200 tadi. Jadi nggak terlalu signifikan juga ya sebenarnya ya? Nope. Oke. Bro, forecast GDP tahun 2021 gimana? 2020. Kalau full year 2020 forecast berapa, Bro? 0,8 Bang tadi, Bang. 0,4 sorry. 0,4. Iya. 2021. 0,6 tadi. Nah, ini saking banyaknya skenario ya, saya jadi bingung, saya jadi lupa yang 0,6 tadi kalau nggak salah. Normal dengan 2021 gimana, Bro? 2021 saya lumayan realis, saya punya 5,7. Tahun ini saya 0,45 full year,
tahun 2021 saya punya 5,7. Oke. 5,7 di atas kertas sih kita harusnya 5,0 tuh dari tangan Bang. Alamiah kita itu 5%. Karena kita punya ini ya apa ya rule of thumb itu kita punya tingkat kelahiran bayi itu sekitar 3 juta per tahun, ini masih 3 juta per tahun, yang which is itu berarti tambahan apa belanja popok, belanja susu kayak gitu, itu alamiahnya dari pertumbuhan bayi itu sekitar, Baik dong. sorry? Dengan PSBB ada ratusan ribu kehamilan baru dong PSBB. PSBB katanya ada 400 ribu. Ya ketawa, ini beneran bro, data ini. Siap, bener. Nah jadi kalau misalkan alamiahnya 5%, terus tambahan kan masih mau di atas 3 tuh fiskal defisitnya. Jadi kalau dari segi duit itu di atas kertas 5,7 sih udah dapet. Jadi 5,7 or better lah ya. Ya, ditambah tahun ini kan bakalan low base. Jadi sih di atas 5 itu udah possible. Possible di atas 6,5 nggak bro? 6,5, kalau misalkan defisitnya 5% bisa dapat. Mungkin kalau bisa minus 5. Hah? Mungkin masih bisa kali defisitnya cuma minus 5. Masih. Cuma nanti baru kenanya di 2022. 23 itu nggak boleh lagi di atas 3, harus sekitar 1,9-an. Ya. Berarti kan GDP 2021 itu minimal 5,7. 22-nya gimana bro? Udah mulai normal ke 5 kecil? Harusnya normal ke 5. Kecil ya? 1,52. Oke, ini ada lagi. Kalau Trump kalah di pemilu US bulan November nanti, apakah akan ada kemungkinan capital outflow dari Indonesia? Mengingat kebijakan Trump saat ini sangat pro ke capital markets dan membuat suku bunga rendah di US. Ataukah justru sebaliknya akan positif untuk capital inflow ke Indonesia? Kalau dari sisi certainty, kayaknya kalau penggantinya Trump jadi tambah certainty nggak sih? Saya ini juga ya, Mas. Karena kan itu kebelah kan. Kalau saya kalau saya orang kulit putih, terus saya Anglo-Saxon, yang kayak gitu kan, saya senang sama Trump kan. Kalau nggak salah gitu kan. Tapi kalau saya yang imigran gitu-gitu kan saya nggak suka. Dan kalau saya sebagai orang biasa, saya pribadi nih ya, kalau bukan Trump sih uncertainty jadi tambah. Misalnya kayak sekarang kan Trump mendadak bisa kayak nyerang China dengan berbagai macam kebijakan kan, itu kan bikin ketar-ketir kan. Waduh, ini kalau bener perang kayak gimana? Nah kalau sebagai investor kalau kayak gitu seharusnya saya pegang emas banyak-banyak ya. Cuman kan itu lemari isi emas ya bang? Hah? Lemari di belakang isi emas ya? Bukan, nggak sebanyak itulah. Bang Arfa tuh emasnya banyak. Kalau saya mah di belakang Mas Joko. Sama gue, Jawa gue. Itu bajunya aja emas tuh. Kita menuju ke masa keemasan, bro. Itu. Siap. Nah, apa namanya? Kalau menurut saya pribadi ya, Trump-nya diganti itu uncertainty jadi turun. Jadi orang lebih certain gitu loh. Lebih kayak Obama lah kalau menurut saya ya. Cuman apakah ada outflow atau enggak? Nah itu yang harusnya kalau lebih nggak certain, lebih certain itu jadinya nggak outflow harusnya ya. Saya bantu tambahin ya bro ya. Silakan Pak. Masternya. Kalau misalnya Trump kalah, yang pertama rally itu pasti China. China ada relief rally. Oh iya, benar-benar. Pasti. Nah, yang jelek itu jangan-jangan money inflow ke Asia itu nanti concentrated ke China. China, iya, benar. Logis. Nah, makanya jangan-jangan ya, sebabnya nanti eventually everything will goes to equilibrium. Ya. Kalau nanti relief rally-nya kebanyakan, inflow money juga nanti akan spill over ke rest of the Asia. Ya. Pertama runutannya itu China, North Asia, baru Southeast Asia. Nah, sekarang yang penting itu bagaimana caranya pemerintah membuat ekonomi Indonesia itu tetap menarik. Ya. Begitu. Benar. Itu lebih banget. Puasnya, Bang. Iya, Bang. Enggak percuma, Bang, jadi ini idola saya, Bang Arfan. Luar biasa, penuh wisdom.
Bro, kalau dari lu sendiri, end of year atau average 2020, bond yield itu di berapa? End of year dan average. End of year sih, kalau jadi gini ya, kemarin itu kan ada kekhawatiran bond yield itu oversupply. Ya. Nah ini terakhir ini, kok kayaknya oversupply itu nggak bakalan kejadian. Sebabnya lu launch berapa diserap aja kan? Makanya, Lelang juga berapa hari yang terakhir tuh all time high terus demand-nya. demand-nya tapi yang dikasih kecil. Nah itu yang apa ya? Ini apa ya? Ini benar-benar ujian sih buat forecaster ekonomi gitu loh. Kata lu begini, kok kayak begini. Jadi kayak apa ya? Kalau saya masukin faktor kalau saya eliminate ini apa namanya? Shortage-nya, saya rasa sih bisa di 7,0 sih, Bang. Bond yield on of year. Nah, kalau kita average-in kemarin sempat 8,2, 8,3, berarti 7, berapa jadinya? 7,7 kali, Bang. 7,6. Sebabnya kalau end of year 7 mungkin ada overshoot ke di bawah 7, slightly below 7. Nah, itu yang menariknya, Bang. Kalau misalnya BI rate itu di bawah 4, itu lumayan loh. Motong. Jadi, sorry, minta maaf, motong. Masih ada chances BI motong berapa kali lagi? Kalau saya pribadi, itu masih 3 kali lagi. Dari sekarang 4,25 jadi 3,5. 25 bips, 25 bips, 25 bips. Any chances more dipotong lebih dalam daripada lagi? Bisa, Bang. Bisa ya? Bisa. Inflasinya juga, ya ceteris paribus kita ngomong sama VS versus inflation aja kan, inflasinya banget. Kita punya nominal sama real interest rate itu masih tinggi, Bang, compare to other nation. Tinggi banget. Ada sih di sini kalau mau saya kasih lihat ya, bentar ya. Tapi masih berupa tulisan, mudah-mudahan ini. Untung bukan rumus, bro. Rumus jangan bacanya. Merendah nih Bang Arfan nih. Bukannya Bang Arfan sukanya dikasih rumus. Kayak istri aja lah kalau itu mah. Oh, lagi disabled ya? Udah nggak bisa ya? Bisa. Udah Bang. Oh ya. Udah tuh. Sorry. Mana ya? Oh ini deh. Kelihatan nggak? Nih. Mana spreadnya? Oh ini spread. Oh Indonesia tinggi banget ya? Kita masih di sini. Dan ini yang menarik ini yang paling tinggi ini kan Malaysia. Ini karena mereka deflasinya udah 2%, minus 2% inflasinya. Sebenarnya Malaysia itu bisa deflation gara-gara salah satunya political instability kali ya? Jadi orang malas. Itu political sama mereka emang resesi udah, Bang. Oh. Mereka government-nya kan mereka 60% kan. CIGNX tadi itu, G-nya dia itu 60% itu dari perekonomian. Dan si 60% itu dibiayai dari minyak. By the time ini minyak ajut-ajutan kayak gini, duitnya udah nggak ada. Government-nya turun, ekonominya turun. More than 2 quarter in a row GDP minus? Belum sih. Oh, belum. Tapi kayaknya nggak not that honest ininya, apa namanya. Tapi ya that's not our concern lah ya. Pokoknya intinya belum more than 2 quarter. Nah, ini realnya kan. Ini yang si nominalnya di sini. Itu nggak mau turun ya? Belum. Oh. Belum. Bentar ya, saya stop share dulu ya. Nah ini dia. Sebentar. Share. Nah, ini yang nominalnya. Jadi kalau misalnya ini kalau kita lihat, ini India apa segala macam semua udah di bawah. Ini kalau kita nurunin sekitar, let's say ini 100 bips lagi aja, ini masih di sini. Jadi secara interest rate parity masih justify. Kalau kata Abang di bawah 100 bips tadi itu masih justify. Tapi saya kayaknya nggak berani masukin segitu dalamnya ya. Gimana ya? Takutnya di tengah-tengah tiba-tiba rupiahnya ajrut-ajrutan, most likely di pause. Nah kayak yang minggu depan ini
Kayak minggu depan ini kan ini rupiahnya 14.4 nih. Nah, saya gimana ya kalau secara konservatisme ini sih seharusnya dia nggak turunin. Tapi kalau lihat dari tekanannya ke BI yang luar biasa, kayaknya kemungkinan besar sih dia turun 25 bips lagi. Any chances besok ini will be the last BI cut rate? I don't think, I hardly believe that. Kemungkinan masih terus, cuman mungkin fourth quarter. Ntar September baru mulai lagi. Jadi besok the last one. Untuk third quarter. The last one untuk quarter ini. Iya, jadi besok ini the last one untuk quarter ini, bro ya? Kemungkinan besar, Bang. Oke nih, ada pertanyaan lagi, dan ini lumayan menarik. Oversupply bonds nggak akan kejadian, soalnya kemarin lihat di berita, BI beli bonds 6 triliun government bonds ya. Gimana, Bang? Iya. Nah, ini jadi ceritanya gini ya. Saya masuk ke yang presentasi saya biasanya nggak apa ya? Apa-apa. Mau dibuka juga nggak apa-apa, Bang. Apa? Malam juga boleh. Ini dia. Sebentar ya. Oh, sorry. Ini belum jadi. Sebentar. Sorry. Oke. Mana sih? Oh, ini. Share screen. Nih. Jadi ini kemarin, ini kan dia udah mulai semenjak ini kan, apa namanya, ini bukan April ya. Jadi ini kelihatan nggak, Bang? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini bulanan, ini dua-duanya Juni ya. In June ini data paling baru. Jadi ini financing itu adalah soon issuance in total ya. Financingnya pemerintah itu di Juni ini turun. Secara kumulatif emang dia tinggi benar, tapi secara bulanan ini dia justru di bawah dari yang bulan lalu, cuman kasih sekitar 50 di Juni. Padahal hitungan kita itu dia seharusnya per bulan itu 150. Dan ini kok hang. Oh, dia hang. Sebentar, saya stop dulu. Sebentar ya. Oke. Ini, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kekecilan ya? For some reason dia nggak mau digedein loh. Iya, nggak mau gede, sorry. Kelihatan nggak, Bang? Halo, Bang. Kelihatan nggak slide-nya? Oke. Harusnya dari bulan Juni sampai Desember itu dia keluarin sekitar 140-an untuk mencapai si 900-an triliun tadi itu. Cuman, jadi ini sekitar bulan lalu nih, Juni kan, ini udah lumayan obsolete, sebulan lah ini kurang lebih. Nah ini karena ada yang dengan perkembangan dengan BI kemarin, ini kan kemungkinan ini akan turun nih yang dari ininya kan. Cuman gimana ya, intinya secara kasar, per bulan itu si pemerintah tuh perlu duit sekitar 140-an. Nah ini kenapa pas di Juni itu nggak sebesar itu, yang which is kalau saya boleh itu implikasinya itu adalah dia kemungkinan nggak butuh pembiayaan sebesar itu. Nah, jadi yang oversupply tadi, most likely sih nggak kejadian ya kalau lihat dari sampai Juni. Mana ya tadi? Oh, ini Juni.
Kalau lihat yang ini kayaknya nggak kejadian ini oversupply bonds itu yang which is kayaknya bond yield itu akan ajak di 7% kalau kita take off oversupply-nya ya. Yang which is at this moment sih mahal si bonds itu karena upside-nya jadi terbatas ke let's say ke 6,5 gitu agak ini sih mungkin sih kalau misalkan BI rate-nya turun ya cuman itu jadi extremely mahal sih di sekitar segitu biayanya ya apa ya harganya ya. Ini. Nah, kalau balik ke pertanyaannya sih kalau saya lihat ya ini basically saya rasa dengan adanya si burden sharing itu justru si oversupply-nya itu jadi apa ya jadi cenderung nggak ada si oversupply-nya itu jadi lebih kayak justru malah mungkin jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan. Yang which is berarti si bond yield-nya kalau balik ke pertanyaan Bang Arfan tadi bisa di sekitar 7,0. Ya, ada overshoot-nya lah di bawah 7 lah. Iya. Kalau dari in-house IPOT, IHSG keberapa, bro? Resminya kita punya 5.900 kalau nggak salah. 5.900 end of year ya. Untuk lebih detailnya mungkin bisa hubungi Bapak bos saya, Pak Joven. Tapi kalau mau yang ekonominya mungkin saya masih bisa. Tapi kalau sahamnya apa, kurang lebih tadi itu ya kayak consumer, terus telco, terus banks. I think that's quite ini sih masih apa ya menarik untuk dibeli. Ya. Kalau Telkom ini kayaknya masih masalahnya si Denny Siregar deh. Kenapa dia nggak naik-naik ya? Kenapa Excel bisa terbang tapi Telkom nggak? Agak berat sih. Gimana ya itu ya? Tapi kayaknya sih selesai itu. Udah ketangkep kan? Holding Telkomsel suka ada expense atau cost yang aneh-aneh. Tapi kalau Telkom aja cakep. Gitu betul. Kalau Telkom is too big sih. Banyak. Iya, subsidinya kebanyakan. Kalau Telkomselnya aja oke. Makanya mungkin suatu hari dia mau spin off kali bisa aja. Bisa banget, bener. Jadinya menarik ICBP sama Indofood lah. Iya. Yang mau di spin off tuh Pertamina juga mau ada tuh yang di spin off tapi yang holdingnya ya. IPOT mau ada IPO bro? Nggak ada. Itu saya terus terang belum aware apapun. Tadi Bang Lutfi sempat nyinggung Merpati kan ya? Garuda sendiri juga dapat suntikan kan ya Bang ya? Dapat. Itu lebih lengkapnya di laki-laki di sebelahnya Mbak Jessica itu udah saya update lengkap. Bang Arfan udah saya update lengkap dapatnya berapa. Itu kebetulan binatang kesukaan saya bro. Tanya kenapa? Coba tanya kenapa. Apaan tuh? Kenapa Merpati? Karena tak pernah ingkar janji. Wih, Don Juan. Ini Arfan namanya. Don. Ya. Oke, untuk teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanya? Mungkin soalnya kita waktunya udah lumayan panjang. Terus tadi kayaknya gue lihat tadi anaknya Bang Lutfi juga udah nyariin ya Bang ya? Tuh. Oh, tadi kelihatan ya masuk ya? Iya, itu anak gue yang ketiga. Udah 3 Bang? 1-2 kembar ya bro? Iya, kembar. Yang kembar 1-2 atau 2-3? 1-2. Oh, yang cewek-cewek ya? Iya, yang cewek-cewek, bener. Ya. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita thank you banget sama Bang Lutfi udah mau sharing hari ini. Wah, iya. Katanya bersedia untuk sharing tiap minggu. Jangan bosan ntar orang. Thank you banget sama Bang Lutfi. Seperti yang kalian tahu, Bang Lutfi ini ada di IPOT. Jadi kalau misalnya kalian mau baca-baca insight-nya beliau, itu kalian bisa lihat report-reportnya. Apa? Tadi nggak suka. Iya. Baca reportnya Bang Lutfi, tapi tradingnya lewat Sukor katanya. Oh gitu ya? Aduh. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Oke. Thank you banget Thank Bang you, brother. Makasih Mbak Jessica, Bang Arfan. Mudah-mudahan memenuhi ekspektasinya nih, nggak terlalu apa ya,
nggak terlalu bosenin. Mudah-mudahan cukup menghibur teman-teman yang ada di sini. Dan setinggi langit, Bang. Terus Apa? exceeding expectations kita udah setinggi langit. Oh, coba dikasih kuesioner deh. Kan paling banyak yang bilang, wah ini bosenin nih, tua, apa segala macam. Tahu gitu saya pakai kaos juga tadi ya. Saya pikir wah ini kayaknya bakalan serius, terus saya pakai kemeja. Kaos Iya, next time pakai kaos jersey ya, Bang ya. sama donat. Oke. Semoga weekendnya menyenangkan. Iya, happy weekend buat Mbak Jessica sama Bang Arfan. Healthy juga untuk semuanya ya. Terima kasih semua. Thank you. Thank you. Bye, thank you. Terima kasih semua.